Halo, selamat malam dok. Halo malam. Halo, nama saya Dr. Rizky Aryo Wicaksono. Saya biasa dipanggil Dr. Aryo. Saya adalah spesialis anak. Saya saat ini praktek di BWCC Bintaro. Wah, ini personal banget nih. Jadi sebenarnya ini cita-cita dari kecil sih. Jadi waktu kecil tuh saya sering sakit karena saya ada rinitis alergi dan ada amandel. Nah, ada satu dokter anak yang selalu jadi langganan orang tua saya. Dan akhirnya saya melihat dokter anak ini menjadi role model untuk saya. Dan harapannya sih saya juga akan menjadi role model untuk anak-anak ke depannya. Saya sebagai dokter spesialis anak tahun ini menjalani tahun yang kelima. Oh, ada banget. Jadi ada pengalaman, karena sekarang orang tua tuh udah well educated ya, udah melek medsos juga, jadi kayak semua informasi tuh gampang didapat. Ada satu ketika pasien saya demam dengan ruam-ruam merah. Akhirnya orang tuanya dengan paniknya, "Dok, ini anak saya demam berdarah nggak? Iya kok demam dan merah-merah." Terus setelah saya pemeriksaan fisik, saya tanya jawab, dan saya pemeriksaan lab ternyata bukan. Ternyata infeksi virus lain yaitu Roseola. Jadi saat ini sih orang tua tuh lebih aware ya tentang penyakit-penyakit. Jadi itu sih menurut saya sih lebih bagus ya di masa ini. Jadi kasus DBD ini masih menjadi satu masalah penyakit yang serius. Berdasarkan Kemenkes, data Kemenkes tahun 2024 ini di Indonesia udah sampai 200.000 kasus DBD yang terdata. Dan ada nilai angka kematian yang cukup tinggi. Jadi menurut saya sih ini pentingnya kesadaran masyarakat. Karena untuk mencegah dan menanggulangi DBD itu harus holistik. Selain dari 3M+, kita butuh juga vaksinasi demam berdarah. Selain itu, memang kejadian demam berdarah ini belum ada obatnya. Jadi saran saya sih mungkin kita harus lebih mencegah ya. Jadi pelana kuda itu sebenarnya adalah tipe jenis demam. Demam itu ada berbagai macam di berbagai macam penyakit. Dan ciri khasnya pelana kuda ada di demam berdarah denggi. Demam berdarah denggi itu menyebabkan 2 kali demam yang diawali demam tinggi, lalu mulai turun ke bawah dan akan diakhiri dengan demam tinggi lagi. Dan itu yang disebut pelana kuda. Pelana kuda adalah indikator yang paling penting yang dapat kita identifikasi sebagai demam berdarah denggi. Jadi demam pelana kuda dia mempunyai 2 fase utama. Yang pertama itu fase demam. Waktu awal kena DBD, dia akan melalui fase demam. Demam itu bisa sampai 1-3 hari dan itu demam tinggi. Kenapa itu terjadi? Karena virus demam berdarahnya akan mereplikasi virusnya di dalam tubuh kita. Makanya respon kita menjadi demam yang tinggi. Lalu demam berikutnya, fase berikutnya itu fase kritis. Fase kritis demamnya turun. Kadang-kadang pasiennya merasa lebih enak, lebih oke. Tapi justru di situ fase kritis. Kenapa? Karena terjadi penurunan trombosit dan kebocoran plasma dan dapat terjadi kondisi yang buruk sewaktu-waktu. Lalu berikutnya fase yang penyembuhan. Dia akan menjadi demam lagi. Nah, itu kenapa? Karena itu respon tubuh kita, respon imun kita untuk mengatasi si virus demam berdarah. Makanya ada respon demam lagi di akhir-akhir. Demam pelana kuda memang sebenarnya ciri khas demam berdarah denggi. Tapi kadang-kadang demam berdarah denggi ada yang demam berdarah yang tidak berat. Jadi demamnya itu biasanya tidak terlalu tinggi. Jadi kita juga agak abu-abu nih, apakah pelana kuda atau tidak. Lalu ada juga demam-demam yang tidak khas, tidak jelas, jadi tidak pelana kuda. Naik turun, tapi sebenarnya itu demam berdarah denggi. Maka dari itu harus dilakukan anamnesis atau tanya jawab ke penderitanya, lalu dilakukan pemeriksaan fisik dan ditunjang dengan pemeriksaan penunjang lainnya untuk memastikan apakah ini demam berdarah atau tidak. Selain demam pelana kuda, dokter akan melakukan identifikasi dengan cara anamnesis atau tanya jawab, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah ini benar demam berdarah denggi atau tidak. Selain demam pelana kuda, biasanya dokter akan mengidentifikasi adanya gejala lain seperti ruam perdarahan yang disertai dengan penurunan trombosit dari hasil laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti NS1, IgG, IgM denggi, itu juga kita akan lihat. Jadi tidak semua pasien demam berdarah denggi akan mengalami demam pelana kuda.
Beberapa pasien mungkin akan memiliki demam terus-menerus tanpa pola yang jelas, tidak ada pola pelana kuda sama sekali, atau bahkan tidak mengalami demam yang tinggi sama sekali, terutama pada kasus-kasus yang lebih ringan. Nah, pola pelana kuda ini lebih sering terlihat pada kasus demam berdarah denggi yang derajatnya sedang hingga berat, dan bisa jadi tidak terdeteksi pada di awal-awal fase dari penyakit tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengamati tanda dan gejala lain serta melakukan pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis yang lebih akurat. Yang perlu dilakukan sebagai orang tua jika melihat pola demam pelana kuda yang diduga demam berdarah tinggi, langkah pertama adalah memastikan pasien atau anak mendapatkan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi dan memantau tanda vital secara ketat, terutama denyut jantung, terus tekanan darah, dan pemeriksaan laboratorium seperti jumlah trombositnya. Penting untuk memantau tanda-tanda perdarahan atau tanda-tanda shock atau kekurangan cairan. Dalam beberapa kasus, rawat inap mungkin diperlukan untuk pemantauan lebih lanjut, terutama jika ada tanda-tanda perburukan klinis seperti shock. Karena demam berdarah denggi belum ada obatnya, sesuai dengan anjuran Kemenkes, kita perlu tetap melakukan pencegahan dengan melakukan 3M+. Yang pertama, menguras tempat penampungan air. Yang kedua, menutup tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang barang-barang yang memiliki potensi untuk menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Selain 3M tersebut, yang dimaksud dengan plus antara lain, menanam tanaman yang dapat menangkal nyamuk, memeriksa tempat-tempat yang digunakan untuk menjadi penampungan air, memelihara ikan yang memakan jentik nyamuk, menggunakan obat nyamuk, dan memasang kawat perasa pada jendela dan ventilasi yang ada di rumah. Iya, ada cara mencegah demam berdarah denggi selain dengan 3M+, yaitu dengan cara menjaga kesehatan tubuh, dengan berolahraga, makan makanan sehat, memberikan multivitamin, dan juga vaksin demam berdarah yang dapat membantu mengurangi resiko keparahan bila terkena virus demam berdarah denggi. Untuk bisa vaksin DBD, calon penerima vaksin harus dalam kondisi yang sehat dan tidak alergi vaksin. Vaksin DBD tidak hanya diberikan pada orang yang sudah pernah kena DBD, tapi bisa juga untuk orang yang belum pernah kena DBD. Selain itu, vaksin DBD tidak dianjurkan untuk orang yang memiliki masalah daya tahan tubuh atau imun yang lemah atau rendah secara genetik. Maka dari itu, jangan lupa konsultasikan ke dokter sebelum vaksinasi ya. Vaksin DBD bisa diberikan pada anak dan dewasa dari usia 6 tahun sampai 45 tahun sebanyak 2 dosis dengan jarak interval 3 bulan. IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan jadwal imunisasi untuk anak, di mana setiap vaksin sudah ada rekomendasi usia dan waktu pemberiannya, tergantung dari kondisi kesehatan anak tapi ya. Jadi sebagai orang tua, kita harus cek dulu dan cari tahu dulu jenis vaksin apa yang bisa kita berikan untuk anak. Jika anak sudah pernah kena DBD atau bahkan sudah pernah dirawat, tetap memerlukan vaksin demam berdarah denggi. Vaksinasi bisa diberikan 3-6 bulan setelah anak dirawat. Tapi jangan lupa konsultasi terlebih dahulu ke dokter ya sebelum melakukan vaksinasi. Mengingat demam berdarah denggi belum ada obatnya, dan tingkat keparahan dan angka kejadian yang sangat tinggi di Indonesia, maka dari itu saya mengingatkan lagi pentingnya 3M+ dan vaksinasi DBD.